بحر علي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan majlis taklim ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan semua ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullah. Qala ba'dul hukama inna Allah ta'ala jannatan fid dunya man dakhalaha taba 'aishuhu. Ada sebagian hukama menerangkan, mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai surga di dunia, dan barang siapa yang memasukinya maka akan baik kehidupannya. Artinya hidupannya akan bahagia, akan senang. Qila ma hiya, maka ditanya apakah itu surga Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia? Maka mengatakan majlis zikir, yaitu majlis zikir. Jadi majlis zikir ini termasuk surga Allah yang ada di dunia. Maka barang siapa yang memasuki daripada majlis zikir, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, keindahan dalam hidupnya. Kenapa? Karena majlis zikir sangat luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, ala bidzikri tatma'innul qulub. Ingatlah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan daripada hati. Makanya orang-orang yang biasa gelisah, orang-orang yang biasa galau, orang yang biasa sedih, maka obatnya berzikir. Tapi di saat tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kadang-kadang Pak, jangankan punya duit, gak punya duit sedih, galau dan lain sebagainya. Kenapa? Karena zikir itu buat hati, Pak. Dan manusia itu yang utama adalah kan hatinya. Kalau sudah hatinya senang, maka seluruh anggota badan ini akan juga merasakan daripada senang. Lah makanya barang siapa yang masuk daripada majlis zikir, maka hidupnya akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena majlis zikir ini sebagian hadis mengatakan adalah taman-taman surga. Nah, Batul Ukama tadi mengatakan majlis zikir ini
merupakan surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-majlisus salihi yukaffiru 'anil mu'minin alfin majlisin min majlisin majalisis su. Bahwasanya majlis soleh, majlis orang-orang soleh, tempat perkumpulan orang-orang soleh, para ulama, majlis taklim ini akan bisa termasuk mengampuni ya, melebur daripada 2000 atau beribu-ribu majlis yang buruk. Ini kan makanya majlis zikir yang luar biasa, majlis orang soleh ini bisa menjadi pengampunan semuanya. Lah makanya perlunya di sini bagaimana agar supaya kita itu perbanyak duduk di majlis soleh, majlisnya orang-orang soleh, majlis zikir, majlis ilmu, karena di situ berbagai macam rahmat akan dicucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan majlisnya orang-orang soleh ini akan bisa melebur dari berbagai macam kesalahan, berbagai macam majlis yang lalai. Ya memang kadang-kadang kita mau duduk majlis taklim itu bukan perkara mudah. Kita bisa duduk majlis taklim itu merupakan satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita duduk majlis taklim itu tantangannya berat. Harus menundukkan daripada nafsu kita. Di saat kita tidak mampu menundukkan nafsu kita, maka kita tidak akan mampu untuk duduk majlis taklim. Makanya wajar kadang-kadang yang sholat maghrib 300 orang, 30 orang yang duduk majlis taklim itu sudah sangat luar biasa. Dan memang setan ini nggak suka kalau ada orang duduk majlis taklim. Kenapa? Karena kalau orang nanti duduk majlis taklim, yang seharusnya nggak tahu jadi tahu, yang seharusnya ibadahnya salah jadi benar. Kenapa? Gara-gara duduk di majlis taklim. Makanya berbagai macam tipu daya setan agar orang ini tidak mau duduk di majlis taklim. Makanya bagaimana keutamaan majlis taklim, majlis ilmu. Pesan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar bahwasanya kalau pagi-pagi hari membahas satu ilmu maka lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Dan apabila membahas satu bab daripada ilmu, baik ilmu itu diamalkan atau belum diamalkan, maka lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Coba ada siapa yang kuat sholat 1000 rakaat, Pak? 100 rakaat saja itu masih mikir, Pak. Bahkan jangan-jangan kita masih belum pernah kita sholat 100 rakaat. Nah, tapi dengan kita membahas satu ilmu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Nah, kalau sampai kita duduk majelis ilmu membahas satu bab daripada ilmu, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Lah kok kenapa besar banget? Iya. Kenapa? Karena kalau orang duduk majelis ilmu, maka orang ini akan sadar dengan kesalahannya. Yang biasanya dia melakukan sesuatu tidak sesuai dengan syariat. Karena dia duduk di majelis ilmu, maka dia tahu, oh ternyata harus begini ya. Oh ternyata selama ini saya salah ya. Sehingga dia ada perbaikan dalam amalan. Makanya wajar kalau orang duduk majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Tapi kalau orang hanya sholat saja, zikir saja, tanpa mau duduk majelis ilmu, maka biasanya orang yang semacam ini perasaannya benar terus ya. Jadi perasaan benar terus. Nah kalau sudah perasaannya benar terus, maka orang yang semacam ini susah dikasih tahu. Sehingga apa? Sehingga walaupun dia nggak tahu dalilnya apa, pokoknya. Jadi kalau kita sudah ngadepin orang, Pak, yang dalilnya pokoknya, wah itu udah repot urusan dah ya. Udah susah udah itu ya. Kalau sudah dalilnya pokoknya, ya pokoknya begini, udah gak bisa dirubah. Nah, ini repot kalau kita sudah berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai dalil pokoknya. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala
anna ar-rajula liyakhruja min manzilihi wa alayhi dhunubu mislu jabalin tihamah fa idza sami'a al-ilma khafa wastarja'a an dhunubihi fansarafa ila manzilihi wa laysa alayhi dhanbun fala tafaraqu majalisal ulama. Diceritakan daripada Umar bin Khattab bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia keluar daripada rumahnya dengan penuh dengan dosa. Seorang laki-laki keluar dari rumahnya penuh dengan dosa sampai dosanya ini yaitu sebesar gunung Tihamah. Yang namanya sebesar gunung, Pak, itu gede. Dosanya sebesar gunung. Lah, tapi setelah laki-laki tadi mendengar daripada ilmu, mendengar daripada majelis taklim, maka ternyata dalam hatinya ada perasaan takut. Mungkin majelis taklim dia mendengarkan tentang bagaimana kedahsyatan siksa neraka, mendengarkan bagaimana kedahsyatan siksa kubur, mendengarkan ancaman-ancaman Allah dan ancaman Rasulullah SAW, sehingga dalam hatinya punya perasaan takut. Nah, setelah dalam hatinya punya perasaan takut, wastarja an dzunubihi, dia taubat kepada Allah daripada dosa-dosanya. Dia udah tidak mau mengulangi lagi dari perbuatannya gara-gara dia mendengarkan daripada yang namanya majelis taklim. Nah, setelah itu maka dia pulang ke rumahnya, maka tidak ada dosa lagi baginya. Artinya apa? Orang-orang yang mau duduk majelis taklim, mendengarkan majelis ilmu, ada perasaan takut kepada Allah dalam hatinya, bertobat kepada Allah, maka walaupun dosanya sebesar gunung Tihamah, maka dosa itu diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, makanya pesan Umar bin Khattab, fala tafaraqu majalisal ulama, maka jangan sampai jauh atau memisahkan diri, terpisah daripada yang namanya majelis ulama. Artinya di sini jangan sampai jauh-jauh atau bahkan memisahkan diri daripada yang namanya majelis ilmu. Karena itu adalah merupakan sarana pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diusahakan, Pak, apalagi hidup di Jakarta ini kan. Hidup di Jakarta itu mudah, kita majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir itu mudah. Tiap hari juga ada, tiap malam juga ada. Zuhur pun banyak, Pak, di Jakarta kalau mau cari tentang majalah majelis ilmu. Cuman kan kadang-kadang perasaannya malas. Jadi perasaan malas itulah yang memang sudah penyakit parah itu, Pak. Jadi dokter aja udah kagak bisa ngobatin kalau sudah penyakitnya penyakit malas. Lah, kenapa orang ini ada penyakit malas dalam hatinya? Karena di dalam hatinya masih belum ada tentang masalah pentingnya daripada yang namanya majelis taklim. Makanya pesan Umar bin Khattab, fala tafaraqu majalisal ulama, jangan sampai terpisah daripada yang namanya majelis ilmu atau majelisnya para ulama. Karena kalau yang namanya majelisnya para ulama, Pak, itu kan dibicarakan tentang kebesaran Allah, dibicarakan tentang akhirat, dibicarakan tentang janji-janji Allah, dan itu merupakan satu siraman untuk hati kita, siraman untuk rohani kita. Lah, makanya orang yang biasanya di rumah sedih datang majelis ilmu, maka sedihnya itu akan terobatin. Ini saking besarnya keutamaan daripada majelis ilmu. Cuman kan kadang-kadang orang ini kan prinsipnya beda, Pak. Dia lagi sedih, lagi galau, lagi banyak masalah, bukan ke majelis ilmu, tambah dia ke maksiat. Coba lagi sedih dah, mabok dah. Ya emang kalau lagi mabok beneran, hilang sedihnya. Kan gak ada ceritanya orang mabok itu sedih, gak ada, Pak. Lah, setelah maboknya selesai, baru sedih lagi. Lah, padahal kalau dia mau ke majelis ilmu, Allah berikan cucuran daripada rahmat, maka sifat sedihnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kesusahannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan sebab cucuran rahmat di dalam majelis ilmu tadi. Fa inna Allah taala lam yakhluq ala wajhil ardi buq'atun akramu ala Allah bi majlisil ulama, jalisil ulama
Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan di muka bumi ini satu tempat yang lebih mulia daripada yang namanya majelis ulama. Ya. Majelis ulama ini majelis ilmu, majelis taklim. Jadi Allah tidak menciptakan suatu tempat di bumi ini yang lebih baik daripada yang namanya majelis taklim atau majelis ilmu. Nah, makanya majelis ilmu ini kebanyakan digunakan di adanya, yaitu di tempat-tempat yang memang tempat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Masjid, Pak. Ya. Makanya majelis ilmu itu rata-rata di masjid. Kenapa? Masjid tempat rahmat Allah. Nah, makanya kita sebagai orang Islam, sebagai hamba Allah ini harus kita banyak dekat-dekat ke masjid. Jangan sampai kita jauh daripada masjid. Kalau kita jauh daripada masjid, sama halnya kita menjauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda-tanda orang beriman ini diantaranya adalah memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tanda-tandanya adalah memakmurkan masjid. Nah, orang yang ahli masjid, yang mondar-mandir ke masjid, berarti dia dekat dengan Allah. Makanya Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya idza ra'aitumur rajula ya'tadil al-masjid fashhadu bil iman. Apabila kalian melihat seorang laki-laki yang membiasakan diri ke masjid, mondar-mandir ke masjid, saksikanlah bahwasanya dia adalah orang beriman. Orang mondar-mandir ke masjid berarti dekat dengan Allah. Kenapa? Masjid rumah Allah. Suatu contoh, ada orang mondar-mandir ke rumah Pak Lurah, bahkan sehari sampai 5 kali ke rumah Pak Lurah, bahkan termasuk makan di rumah Pak Lurah, minum di rumah Pak Lurah. Kalau ada orang yang semacam ini, sudah pasti dekat dengan Pak Lurah. Nah, tapi orang aku ini, Pak, saya dekat banget dengan Pak Lurah, tapi kagak pernah nginjek rumah Pak Lurah, maka kedekatan yang semacam ini perlu dipertanyakan. Dia merasa dekat dengan Pak Lurah, tapi pada dasarnya Pak Lurah nggak kenal sama dia. Ya sama halnya gini, kita merasa dekat dengan Allah, tapi kita nggak pernah datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka kedekatan kita kepada Allah perlu dipertanyakan. Kita merasa dekat dengan Allah, tapi pada dasarnya Allah jauh daripada kita. Kenapa? Kita jauh daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Pak, masjid ini tempat yang paling mulia. Masjid ini tempat berjujurnya rahmat Allah. Masjid adalah pusat daripada syiar agama Allah. Ya, makanya kalau di suatu kampung ini masjid ramai, masjid ini penuh dengan jamaah, penuh dengan kegiatan, maka di situ Islam kelihatan banget. Walaupun misalnya di situ nggak banyak orang alim, nggak banyak orang yang pintar agama, biasa-biasa saja. Cuman saat adzan berkumandang, semuanya pada ke masjid. Bahkan habis sholat masih bikin amalan, ada yang zikir, ada yang muzakarah, ada yang baca Quran. Maka kehidupan masjid itu menunjukkan bahwasanya di kampung itu Islam kuat. Tapi walaupun di tengah-tengah orang yang pintar-pintar, yang hebat-hebat ilmunya, tapi di saat adzan berkumandang masjidnya sepi. Yang ada hanya yang adzan dan imam saja. Padahal sekelilingnya orang Islam, tapi nggak mau datang ke masjid. Walaupun di kampung itu penuh dengan orang-orang alim, penuh dengan orang-orang pintar ngaji, penuh dengan orang-orang ahli fikih, tapi kelihatannya di kampung itu agama mati, Pak. Kenapa? Syiarnya itu nggak ada. Lah, padahal yang namanya orang Islam, kalau meninggal dunia terakhir itu dibawanya ke masjid. Walaupun misalnya pengusaha sukses, pengusaha besar, kantornya besar, nggak ada ceritanya terakhir mayatnya dibawa kantor
Atau bahkan misalnya pejabat belum pensiun, meninggal dunia, udah deh, terakhir kali mayatnya dibawanya ke kantor lah. Barang 3 jam taruh di mejanya misalnya, nggak ada Pak. Yang ada dibawa ke masjid. Lah makanya jangan sampai kita ke masjidnya itu waktu dibawa bareng-bareng dan disolatkan di depan imam di masjid. Makanya kita usahakan bagaimana sebelum itu semuanya terjadi, kita harus menjadi ahli masjid. Ahli masjid ini ya memang udah orang terbiasa di masjid, udah istiqomah di masjid. Dia taklim istiqomah, sholat berjamaah istiqomah, semua kegiatan dia istiqomah, baru dia disebut dengan orang ahli masjid. Nah, tapi kalau ke masjidnya cuma jarang-jarang, maka orang yang semacam ini tidak bisa disebut dengan orang ahli masjid. Maka mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memang kita termasuk golongan daripada yang namanya ahli masjid. Warawiyah Hamid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mata qiyamus saah. Hamid menceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan laki-laki tadi bertanya, mata qiyamus saah. Ya Rasulullah, kapan kira-kira terjadinya hari kiamat? Ini pertanyaan laki-laki tadi kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, ma'adatta laha. Apa yang kau persiapkan untuknya? Karena dia nanya, kapan kira-kira ya Rasul terjadi kiamat ya Rasul? Maka Rasul jawab pertanyaan, lah kamu nanya seperti ini, kira-kira apa yang kau siapkan untuk menghadapi daripada yang namanya hari kiamat? Qala, maka laki-laki tadi menjawab, ma'adatu lahi kasiran min salatin wala siyamin illa anni ahabbullaha wa rasulahu. Laki-laki itu menjawab, saya tidak mempersiapkan apa-apa yang banyak untuk hari kiamat tadi, termasuk sholat dan juga puasa. Tapi yang saya persiapkannya adalah saya mencintai Allah dan Rasul. Jadi persiapan saya nggak banyak, saya sholat biasa saja, puasa biasa saja, cuman saya mencintai Allah dan Rasul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwasanya seseorang ini bersama siapa yang dicintai, dan kamu pun akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Ini jawaban Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang menanyakan tentang kapan akan terjadinya daripada yang namanya hari kiamat. Jadi yang dia persiapkan adalah cinta Allah dan cinta Rasul. Lah, tanda-tanda cinta Allah, cinta Rasul ini, yang melaksanakan perintah Allah, melaksanakan cinta Rasul. Karena yang namanya cinta, Pak, itu perlu yang namanya kesungguhan, bukti, ya kan? Makanya orang yang menyintai sesuatu itu, maka dia akan taat kepada dicintai. Suatu contoh, orang cinta burung, maka apapun yang dimau oleh burung itu maka akan ditunaikan. Kenapa? Dia cinta sama burung. Tapi kalau orang nggak cinta sama burung, walaupun burungnya teriak-teriak, tenang aja Mas. Orang cinta sama kambing, kambingnya malam-malam teriak, langsung datang Pak ke kandangnya. Tapi kalau nggak cinta sama kambing, nggak mungkin dia datang. Nah itulah, kalau kita taat kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita wujudkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Nah, di samping kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala ini yang mencontohkan adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti perintah Allah, sunnah Rasul. Caranya cara Rasulullah. Karena cara Rasulullah ini cara yang sangat dicintai oleh Allah. Cara Rasul cara yang disenangi oleh Allah. Nah, sehingga apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Allah cinta. Allah senang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah melek akhirat. Bagaimana surga sudah ditunjukkan oleh Allah kepada Rasul. Neraka sudah dikasih tahu oleh Allah. Bagaimana nikmat kubur, siksa kubur sudah Allah tunjukkan kepada Rasulullah. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW ini orang yang melek kepada akhirat. Sedangkan kita selain Rasul itu pada dasarnya buta. Nah, makanya orang buta agar supaya sampai kepada tujuan maka harus nuntun kepada orang yang melek. Karena kalau orang buta ini tidak mau nuntun kepada orang melek, maka dia tidak akan sampai kepada tujuan, bahkan dia akan terjebur di tengah jalan. Kenapa? Karena orang buta tidak tahu mana itu jalan lurus, tidak tahu mana itu jurang, bahkan tidak tahu apa yang akan ditabrak. Kenapa? Gak bisa melihat. Nah, makanya di saat kita ikut Rasulullah yang melek, maka suatu saat Rasulullah SAW sampai ke surga, kita pun akan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat kita tidak mau ikut cara Rasul, berarti kita mengamalkan agama semau kita. Kalau sudah mengamalkan agama semau kita, jangan-jangan dikhawatirkan kita tidak sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sampai kepada surga, maka jangan-jangan kita sampainya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya bagaimana kita punya amalan, Pak? Harus punya sanad kepada Rasulullah. Harus sambung kepada Rasulullah. Suatu contoh, misalnya ada kereta cepat dari Jakarta ke Surabaya. Ada gerbong pertama, gerbong kedua, sampai gerbong terakhir. Dan di gerbong terakhir itu ada kaleng susu yang diikat. Dan kaleng susu itu pun sudah kosong. Kereta jalannya kenceng banget. Maka kaleng susu yang sudah kosong tadi kebanting sini, kebanting sana, bahkan bonyok di tengah jalan. Gak apa-apa. Yang penting tidak putus daripada rangkaian kereta. Sehingga kalau gak putus daripada rangkaian kereta, maka gerbang pertama sampai ke Surabaya, kaleng susu yang sudah bonyok tadi itu pun juga akan sampai ke Surabaya. Kenapa? Nggak putus daripada rangkaian kereta. Tapi di saat kaleng susu tadi itu putus daripada rangkaian kereta, maka kereta nyampe Surabaya, gerbong kaleng susu tadi itu nyungsep di jalan. Artinya apa? Artinya kalau amalan kita nggak sampai kepada Rasulullah sanadnya, contohnya nggak ikut cara Rasul, jangan-jangan Rasul sampai ke dalam surga, sedangkan kita ini masuknya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi kan kaleng yang sudah kosong tadi, Pak, ibaratnya kita itu, Pak, yang orangnya kecil-kecil, malas-malas, lemah-lemah. Tapi asal mau ngikutin bagaimana cara Rasul, udah insya Allah. Rasul sampai ke surga, maka kita pun sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam kebaikan, sehingga kita kelak menjadi orang yang meninggalnya husnul khotimah, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.